Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to our channel. Ini merupakan video pertama kami yang akan mereview tentang salah satu film yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berjudul Kingdom dan bergenre horor. Genre, you know genre. Genre anjir. Film ini ditulis oleh Kim Yoon Hee. Yoon Hee, bukan Yoon Hee. Kim Yoon Hee. Tulisannya Yoon Hee. Yoon Hee. Dan disutradari oleh Kim Song Hoon. Betul, kan? betul. Oke. Film ini berkisah mengenai putra mahkota dari dinasti Joseon yang bernama Lee Chang yang dituduh telah melakukan pengkhianatan setelah sang raja terjangkit penyakit mematikan dan berubah menjadi zombie. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak berikut ini. Formal kali, Wak. Adegan berawal dari dua tabib yang dipanggil ke kerajaan untuk mengobati sang raja yang sedang sakit. Tabib senior berpesan kepada muridnya untuk tidak melihat tempat tidur sang raja. Tetapi karena penasaran, muridnya mengintip melalui celah dan terjadi... Adegan beralih pada sebuah pengumuman mengenai kematian raja. Hal ini diketahui oleh komandan militer kerajaan dan menangkap siapa saja yang telah menyebarkan berita hoax tersebut. Para pengawal kerajaan menangkap para pelajar yang membuat pengumuman tersebut. Kemudian adegan berganti pada sang putra mahkota yang menemui sang ratu untuk menanyakan gimana kondisi ayahnya, apakah benar-benar masih hidup. Dan ratu berkata bahwa ayahnya masih hidup, lalu menyuruh pangeran untuk kembali ke kediamannya. Pada kediamannya, pangeran memanggil pengawal pribadinya yang bernama Muyong. Pangeran memerintahkan Muyong untuk mengambil jurnal kesehatan ayahnya. Karena pangeran sangat penasaran pada kondisi ayahnya, pangeran mencoba menyelinap masuk ke dalam kediaman ayahnya. Pada saat menyelinap tersebut, pangeran mendengar langkah kaki dan dia pun bersembunyi. Kemudian pangeran mengintip. Rupa-rupanya itu adalah pengawal kerajaan. Di sini pangeran telah terciduk, tetapi dia beralasan dia ingin menemui sang ayah. Dan pada saat itu pula dia bertemu dengan Cho Hak-ju, seorang dewan negara kerajaan. Cho Hak-ju berkata bahwa raja sedang jalan-jalan. Mungkin dia tidak ada di sini. Dan menyuruh pangeran untuk segera pulang ke kediamannya. Adegan beralih pada kediaman pangeran. Di sini pangeran dan pengawal pribadinya membahas mengapa jurnal pengobatan tidak diisi. Harusnya selalu diisi setiap hari. Kemudian, dalam jurnal tersebut terdapat nama tabib Lee Sung Hui yang terakhir kali dipanggil ke kerajaan. Karena penasaran, pangeran pun ingin menyamar dan pergi menemui tabib Lee tersebut. Lalu pada sebuah tempat pengobatan di Jeolhon. Benar nggak sih Jeolhon? Ya, Jeolhon. Ya, para pasien yang berada di sana mengalami kelaparan. Nah, di sini si Kim Song Kyu mengkritik pemerintah. Dan saat itulah tabib Lee kembali dari kerajaan, lalu menyuruh para perawat untuk menyiapkan pemakaman. Salah satu perawat yang bernama Seubi bertanya kepada tabib Lee, "Ini pemakaman untuk siapa?" Tetapi tabib Lee hanya terdiam dan pergi. Kemudian, perawat dan para pasien yang penasaran lalu membuka peti yang dibawa oleh tabib Lee. Ternyata isi peti tersebut adalah si Dani. Dan I. Dani tulisannya nih. Bukan dan I. Oke guys, jadi si Dani dan tabib Lee ini adalah orang yang muncul di scan awal tadi. Adegan beralih pada rapat paripurna. Mereka membahas tentang pengkhianatan putra mahkota. Namun di sini terdapat perbedaan pendapat antara petinggi kerajaan. Akan tetapi, Cho Hak-ju, si dewan negara, memutuskan untuk menangkap pangeran. Di sini komandan kerajaan bertanya kepada danyang pribadi pangeran, di mana putra mahkota berada. Namun danyang tersebut dengan sok paten menjawab, "Nggak tahu pula aku." Seketika itu, dia hampir ditebas. Untung aja ada nenek-nenek muda yang menjawab dengan benar. Nenek itu berkata, "Kami sudah mencarinya sepanjang hari, tetapi tidak ada dimanapun." Kemudian, komandan kerajaan tersebut mengatakan bahwa putra mahkota adalah seorang pengkhianat.
Sebelum dia pergi meninggalkan para Danyang, ia menebas leher Danyang yang sok paten tadi. Mampus kok. Adegan beralih pada pangeran dan pengawalnya yang bertanya pada seorang tabib tentang keberadaan tabib Li. Adegan berganti pada perawat Seubi yang kebingungan melihat para pasien makan. Siapa yang kendurian nih? Di dapur, perawat Seubi bertanya kepada Sung Kyu, "Apa ini?" Sedang masak lah, buta kok ya. "Maksa apa, coy? Daging rusa. Dari mana?" Berburu tadi di pegunungan. "Emangnya kerajaan mengizinkan?" Lah, ngatur. Salah satu pasien meminta kepada perawat Seubi untuk menambah makanannya. Kemudian, Seubi mengambil makanan tersebut dari dapur. Karena dia ngiler, dia ingin mencicipi makanan tersebut, cuy. Terus, dia ngelihat jari manusia di dalam supnya. Jari manusia, cuy. Jari manusia, bukan rusa. Setelah tahu daging yang dimasak ternyata daging manusia, bukan daging rusa, Seubi syok. Terus ngelihat pasien-pasien yang udah makan daging tersebut. Kemudian Seubi ngelabrak Sung Kyu. Waktu Sung Kyu dilabrak, dia mengatakan bahwa orang-orang di selatan sudah mati kelaparan, tetapi tidak ada bantuan makanan dari kerajaan, sehingga mereka memakan rekannya yang telah mati, kanibal wak. Adegan berganti pada seorang bocah yang sedang makan obat, dan kemudian ia kejang-kejang seperti karena keracunan. Tak lama setelah itu, semua orang mengalami hal yang sama, dan seketika mereka mati. Di sini diperlihatkan seorang tabib sedang menolong kakek Sugiono yang muntah-muntah. Terlihat di belakang tabib tersebut ada seorang yang mulai bangkit. Pada saat yang sama, Sung Kyu dan Sobi merasakan ada hal aneh di luar. Di sini diperlihatkan seorang tabib yang tadinya menolong kakek Sugiono sedang digengbeng oleh zombie-zombie. Wow. Sung Kyu dan Sobi merasakan hal aneh. Mereka pun ingin mengecek keluar. Namun dari pintu mengeluarkan darah. Dan film pun bersambung. Lanjut minggu depan ya, guys. Maaf ya Cuk kalau penyampaian kami banyak salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Bye. 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 Oke.